A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahan. Shadaqallah samina wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hadirin, pada pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahim yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini adalah merupakan kebutuhan kita, karena kita butuh ya. Apa yang Allah berikan nikmat kepada kita semua, kita kembalikan kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah kita. Makanya alhamdulillah hadirin yang bisa hadir di masjid ini setiap pagi, itu adalah wujud kebersyukuran kita kepada Allah SWT. Pernah saya sampaikan bahwa dari Quran itu, dari 7 pintu dari Al-Quran, bahwa rezeki itu akan terbuka untuk kita semua. Salah satu pintunya itu adalah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan wujud syukur ini adalah dalam bentuk ibadah. Kembalikan lagi nikmat. Apa yang Allah berikan kepada kita, kembalikan lagi kepada Allah SWT dalam bentuk ibadah kita. Dan salah satu bonus daripada rasa syukur ini adalah bahagia hadirin. Maka kalimat yang dibangun ini begini kalimatnya. Kebahagiaan akan hadir pada seorang hamba Allah di mana ketika dia selalu bersyukur kepada Allah SWT. Maka dalam Islam itu bahagia itu ada dari rasa syukur. Wujud syukur itu ada sifat qanaah. Sifat qanaah itu ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang sudah ridho dengan takdir hari ini nih, kita menjadi seorang pegawai, seorang pengusaha atau seorang buruh, lalu kita ridho kepada Allah, maka Allah hadirkan bahagia. Yang tidak bahagia itu orang yang tidak pernah ridho atas takdir, keluh kesah akhirnya banyak nuntut sama Allah. Akhirnya bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah SWT. Akhirnya kufur kepada Allah SWT. Makanya hadirin hati-hati, hidup ini semuanya ujian dan semuanya adalah titipan. Siapa yang mereka yang lulus dari ujian itu, mereka akan melewati perjalanan menuju kampungnya dengan kebahagiaan. Ayo, terima apa yang Allah berikan hari ini. Jangan selalu lihat orang lain. Lihat orang lain stres ya. Apalagi yang dilihatnya itu adalah hartanya, kekayaannya. Karena yang boleh dalam Islam itu melihat orang lain yang lebih atas itu
adalah amal solih dan ilmu. Nah itu boleh ya, lihat orang lain rajin ke masjidnya, rajin baca Qurannya, boleh kita ya ingin mengejar itu. Orang sering belajar, mencari ilmu ya, itu boleh. Jadi itu hadirin ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa duduk di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka kita mencari kebutuhan kita sebagai hamba Allah, karena nanti yang akan membantu kita dan menolong kita pada saat kita melakukan perjalanan kepada kampung kita akhirat, yang pinginnya kita di surganya Allah, itu adalah amal saleh kita yang dilakukan hari ini di pagi hari. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan kepada kita semua. Hadirin, penghormatan kepada Rasulullah dalam bentuk salawat itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu senantiasa kita mendawamkan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Senantiasa zikir mutlak, zikir di saat apapun boleh kita membacakan salawat kepada baginda Rasulullah. Karena esensi salawat itu kita memberikan penghormatan, memuliakan kepada beliau. Tapi di balik itu kita harus patuh dan taat kepada Rasulullah. Jadi orang yang sering salawat ya harus patuh ya. Apapun yang kita lakukan sumbernya adalah baginda kita Rasulullah. Lengkap sudah sebetulnya. Lengkap sudah ya. Bahwa ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah sudah sempurnakan. Jadi lengkap sebetulnya hadirin. Kalau kita mengacu kepada baginda Rasulullah melewati para ulama, kita tahunya ya. Ulama ini warasatul anbiya, pewaris daripada Rasulullah ya. Kita tahu ilmu dari Rasulullah ya dari ulama, orang-orang yang berilmu, ngaji. Tapi segala sumber dalam kehidupan kita harus mengacu kepada baginda kita Rasulullah. Lengkap sudah. 24 jam kehidupan Rasulullah direkam dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah, dari orang-orang terdekat, dari para sahabat, disampaikan kepada kita semua. Kalau kita ngaji tahu, berarti kita bisa tahu langkah yang harus kita lakukan. Makanya hadirin, penghormatan kepada baginda Rasulullah itu adalah bersolawat, tapi di balik itu kita harus patuh dan taat kepada perintah. Makanya kalau dengar hadis itu, dalam hati itu kalimatnya harus dibangun, ya Rasulullah sami'na wa ata'na. Ya Rasul, kami dengar dan kami taat. Gitu ya. Hadirin yang berbahagia. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan coba, kemarin sebetulnya ini runtutan ya. Bagaimana Allah bukakan pintu rizki, ada 7 pintu. Lalu setelah itu ada beberapa yang menghalangi pintu itu. Sekarang kenapa pertanyaannya rezeki itu seret kepada kita, rezeki itu tidak berkah kepada kita. Nanti pekan depan kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Imam Besar Imam Samarkindi, bagaimana hidup ini supaya berkah. Ini nanti ada langkah-langkahnya. Nah sekarang pertanyaan kepada kita semua itu, kita harus mengevaluasi ya. Ini pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kenapa sebetulnya kita melihat bahwa rezeki kita itu kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan, seret lah gitu ya bahasa orangnya. Hadirin, kita harus sikapi bahwa Allah memberikan ujian di dunia ini. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, ketika rezeki kita tidak seperti orang lain, karena kita selalu melihat orang lain banyak, berlimpah dan seterusnya, sebetulnya itu karena ujian sebetulnya. Jadi Allah sudah tahu kebutuhan hambanya. Ini ujian, orang kaya, orang mampu, orang yang tidak mampu, itu semua ujian. Bahkan itu adalah titipan amanah yang harus ditunaikan amanah itu. Memangnya enak jadi presiden? Betul, secara dunia jadi presiden enak. Semua fasilitas dunia itu akan didapat. Tapi pada saat ketika menghadap Allah, pertanggungjawabannya luar biasa sebetulnya. Ini jangan gampang ya melihat itu. Enaknya memang di dunia, hawa nafsu. Makanya kalimat itu sebetulnya di dalam Al-Quran itu Allah telah sampaikan bahwa
Ada orang yang diberikan nikmat, ada orang yang diberikan kemuliaan dalam bentuk harta dunia. Itu sebetulnya bukan dimuliakan hadirin, tapi itu adalah ujian. Ya, jangan sampai di dalam surat Al-Lumazah hadirin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma wa'adada. Nah, kalimatnya begini, yahsabu annama lahu ahlada. Banyak orang itu mengira harta yang dia miliki itu hasil dirinya. Nah, ini Qarun itu begitu. Makanya orang yang memiliki harta banyak lalu mereka merasa dirinya itu adalah harta hasil dirinya, ini bahaya hadirin. Itu adalah amanah dari Allah, ujian. Kamu nih udah cocok nih dikasih harta banyak, kamu kasih ujian itu, apakah kamu akan berhasil atau tidak? Nah, itu harus kita memahami itu. Kamu nih sekarang gajinya cuma sebulan 1 juta atau bahkan serabutan, itu ujian buat kamu. Kamu lulus gak dengan itu? Ya, ayo kita mah kadang begitu ya. Nah, ini dalam Al-Quran itu digambarkan begini hadirin. Ini yang bahaya nih. Surat Al-Fajr, surat yang pendek, di ayat 15-16. Jadi kalau baca ayat ini itu, ini adalah sindiran dari Allah. Kebanyakan manusia itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu, katanya. Ada manusia itu ketika dimuliakan, diberikan nikmat, hartanya, jabatannya, bisnisnya, pokoknya dimuliakan dari segi harta gitu ya. Kenikmatannya banyak ya. Rumahnya besar, mobilnya banyak, dompetnya tebel ya. Kata Allah nih, ada manusia itu begitu banyak hadirin. Kita lihat di masyarakat ya. Apalagi kalau kita bicara nasional, banyak sekali orang-orang yang luar biasa, harta kekayaan itu sampai triliunan. Bayangkan ya, triliunan, miliaran aja kita belum pernah lihat, uang 1 miliar aja ya, belum pernah pegang kita itu. Tapi apa kata Allah? Fayaqulu, mereka berkata, Robbi akroman. Ada orang tuh begitu, ya Allah, wah saya udah dimuliakan. Jadi manusia itu begitu. Ada orang merasa dilebihkan kenikmatannya, lalu dia berpikir bahwa itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah besar hadirin. Jadi sebetulnya akramahu wa na'amahu, dimuliakan, diberikan nikmat dalam bentuk kekayaan dunia, itu adalah ujian. Lulus tidak gitu ya. Jangan sampai kita itu nggak lulus. Makanya pertanyaan orang kaya itu akan lama nanti itu. Hadirin kenal dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang konglomerat ya. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasulullah yang as-sabiqul awalin, kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia itu pada saat ketika di Mekahnya, dia sahabat yang kaya raya, jago bisnis. Tapi ketika pada saat hijrah, dia tinggalkan harta itu ke Madinah. Dia mengikuti baginda Rasulullah. Tapi apa pada saat ketika di Madinah, dia mengatakan kepada para sahabat, tunjukkan mana pasar, katanya, kata Abdurrahman bin Auf. Karena memang ahli bisnis. Diceritanya dalam tarikhnya, sejarahnya, Abdurrahman bin Auf itu konglomeratnya sahabat ya. Duitnya banyak. Makanya Rasulullah itu pada saat dalam hadisnya begini kalimatnya. Dalam sebuah hadis itu sahabat Rasulullah menyatakan kepada Abdurrahman, itu kata Rasulullah melihat antum itu wa idza ra'aytum Abdurrahman bin Auf, katanya. Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf tadkhulul jannah, masuk surga. Jadi hebatnya Abdurrahman bin Auf itu hartanya banyak, tapi kata Rasul masuk surga. Maka salah satu sahabat yang dijamin masuk surga itu, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ada 10 sahabat pernah saya sampaikan dalam kajian ini. Kehebatan para sahabat itu. Apa kata Rasulullah? Tapi dia masuk surganya merangkak. Coba bayangin. Artinya saking banyaknya hartanya. Ayo dicek hiji-hiji satu-satu. Ya di mana ya? Di mana ya duitnya ya? Di mana ya mobil? Di mana ya rumah? Terus kamu dikumahakeun. Nah, gitu pertanyaan kan begitu. Orang kaya itu begitu.
Orang miskin itu sedikit. Makanya bedanya orang kaya dan orang miskin masuk surga. Orang miskin itu dengan orang kaya itu kata Rasulullah 500 tahun. Nah, jadi orang kaya mah nanti setelah orang miskin 500 tahun di surga. Jadi orang miskin itu kalau nanti orang kaya masuk gini ngomongnya, Pak RT, kamu baru masuk ya? Saya mau udah lama di sini. Ya, gitu. Nah, itulah Allah akan balas orang-orang miskin itu pada saat ketika di surganya. Ini Rasulullah bukan saya yang ngomong ya. Makanya Rasulullah dalam doanya, ya Allah, jadikanlah aku ini bersama orang-orang miskin. Karena yang pertama masuk orang ke surga itu orang-orang miskin. Karena hisabannya sedikit, hadirin. Ayah Abdurrahman bin Auf hartanya luar biasa, makanya merangkak masuk surganya. Maksudnya lama gitu ya. Karena orang kaya harus diperiksa. Ya kalau diperiksa di dunia aja, kalau kita diperiksa, kalau hartanya banyak ya KPK aja lama ya memeriksanya gitu. Kalau orang yang tidak mampu mah gampang lihat ya, udah nggak ada gitu. Gitu ya, hadirin. Kembali ke yang tadi, bahwa di dalam Al-Qur'an itu barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekayaan dunia, itu adalah ujian, bukan kemuliaan. Tapi pada saat ketika Allah muliakan, Allah kasih nikmat, banyak hartanya, bisnisnya maju, punya jabatan, lalu digunakan untuk di jalan Allah, maka menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi kemuliaan itu akan diraih pada saat ketika dia menjadi orang kaya yang bertakwa. Ya, makanya di dalam surat Al-Hujurat itu Allah menyampaikan apa nih? Populer ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah itu bukan jasadnya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tapi ketakwaannya. Ayo hadirin. Jadi sekarang persepsikan, oh iya berarti saya dalam posisi sekarang ini saya begini oleh Allah diberikan takdir, maka ini adalah ujian, gitu aja kalimatnya. Siapa yang lulus dengan ujian itu, dia yang bisa ridho atas takdir yang Allah berikan. Di ayat 16-nya Allah gambarkan begini hadirin. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ada orang itu, kata Allah itu, yang dikurangi rizkinya. Coba bayangkan kalau di BKP ini sama hartanya, mobilnya sama, rumahnya sama, duitnya banyak. Rasanya ini BKP jadi heureun we nya ku mobil gitu ya. Ku harta kekayaan semua sama. Ada sebuah komplek yang semuanya orang kaya ada. Di sini disebutkan kata Allah itu ada orang itu dikurangi. Di manusia itu variasi. Ya. Nah, mereka itu dikurangi rizkinya, tapi apa yang terjadi? Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Robbi ahanan." Mereka yang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ketidakmampuan, diuji dengan gaji yang kecil. Dia ngomong sama Allah tuh gini, Allah, ente mah ngahina sayanya. Jadi asa dihinakan sama Allah. Ada kehinaan dalam kemiskinan. Ini kan bahaya hadirin. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan begini, kadal fakru, sesungguhnya ketika fakir tidak mampu, ayyakuna, dia itu akan dekat kekufuran. Betul gak? Banyak orang yang miskin, dia dekat dengan kekufuran kepada Allah. Banyak orang sudah lelah dengan kemiskinan, sehingga dia berontak sama Allah. Kalimatnya begitu, berontak. Kalimatnya gini, bahasanya, aing laneunan salat cenah. Aing hirup geus kieu cenah nya, hirup geus balangsak cenah. Yuk kudu salat, kudu ngaji Quran cenah. Nanaonan ieu teh ibadah teh cenah. Kan gitu ya. Bahasa-bahasa itu terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Meninggalkan salat, meninggalkan baca Quran, ibadah sudah tidak mau. Karena apa? Karena dia lelah dengan kemiskinan. Kalimatnya beginilah, cenah ya Allah lamun diuji, saya mambung miskin hayang beunghar. Keun we beunghar doraka ge lah daripada miskin doraka. Ya nya lamun pilihan dua kitu mah nya. Daripada miskin doraka mending beunghar doraka gitu. Naudzubillah min dzalik, semuanya adalah enggak mau kita itu. Pinginnya sejahtera, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang hati-hati, ini biasa dilakukan oleh kita. Tidak terasa dalam bahasa kita keseharian ini, hati-hati nih.
Orang kaya ngerasa dimuliain lah, jalannya legeg gitu. Tahu jalannya legeg? Wah, ngerasa dirinya kaya. Gaya gitu ngomongnya, nggak mau bergaul, nggak mau menyapa. Itu kan bahaya itu. Itu kesombongan yang luar biasa. Yang tidak mampu merasa dihinakan sama Allah, akhirnya kupur kepada Allah. Hati-hati hadirin. Semua itu adalah ujian. Kita persepsinya itu satu dulu. Apapun yang Allah berikan hari ini, itu adalah ujian yang Allah berikan. Jangan sampai suka mengeluh kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Ma'arij ya, Ustaz Anwar kalau imam suka membacakan Al-Ma'arij ini, kan kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Nah, kata Allah begini, sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah. So, manusia ada keluh kesah, pasti. Ngeluh, tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan hari ini. Apa kata Allah itu digambarkan orang keluh kesah itu? Idza masau syarru jazua, apabila diberikan kejelekan, tadi dikurangi rezekinya, kemiskinan, sakit, manua, dia gelisah, keluh kesah. Coba manusia mah gitu ya. Bere gering we saeutik, bere sakit aja sudah ngeluh sama Allah teh. Ya, hari ini duitnya, dompetnya tipis, ngeluh aja gitu. Manusia kan gitu. Betul ya Pak Roy? Saya juga begitu. Kadang ya Allah, tapi naudzubillah ini manusia. Kata Allah manusia, tapi tidak sebagai seorang mukmin. Tapi sebalik dan selanjutnya kata Allah, wa idza masul khairu manwa, apabila diberikan kebaikan sama Allah itu, diberikan jadi orang kaya, jadi pinter, pokoknya kelebihan, dia ngerasa sombong. Jadi ngerasa dirinya, wow gaya lah gitu. Makanya orang kaya kalau sombong itu orang nggak senang pasti ya. Orang kaya itu dermawan sandingannya. Someah, santun, lembut, orang kaya harusnya. Sekarang orang kaya ngegaya masalahnya karena merasa kekayaannya memuliakan dirinya. Padahal itu hanya titipan hadirin. Ini Al-Quran mengatakan. Ya, makanya jangan sampai ujian yang Allah berikan dalam bentuk kehidupan dunia ini kita gagal dengan ujian itu. Ketika Allah amanahkan harta, berikan yang terbaik. Jadi orang kaya itu jadi dermawan, sering berbagi, sering memberikan solusi buat orang yang sulit, ya. Jadi orang yang miskin sabar dan tabah menerima takdir bahwa penghasilan sebulan itu ya memang harus segitu dulu. Dapatnya apa? Pahalanya banyak. Makanya orang miskin itu pahalanya banyak kalau dia sabar. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Kalimatnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar pahalanya banyak, unlimited. Jadi kalau orang yang tidak mampu dia sabar ketidakmampuan itu dengan kita menerima takdir, maka pahalanya akan terus berlimpah. Makanya cepat nanti masuk surga. Ya, ngomongnya gitu. Kalau dalam hati telah kan baik segini juga Allah berikan takdir ini, yang penting ketika saya meninggal saya paling duluan masuk surga. Karena Rasulullah pun berdoa pingin jadi kaum yang miskin, ya. Itu yang pertama hadirin. Yang kedua, kita persepsikan tadi itu adalah ujian apapun dalam bentuk harta yang kita terima, status kita dalam ekonomi, dalam segala hal itu harus kita terima. Karena itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita pahami di dalam diri kita itu bahwa Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Jadi kalau ada orang yang kaya, sebetulnya Allah tuh ngomongnya begini nih, kamu sudah waktunya menjadi orang kaya. Aku pilih kamu. Kamu kalau dititipin harta, kamu pasti bagus nih. Tapi dia lulus ujiannya, mantap. Ada yang tidak lulus ujiannya. Jadi Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu kalimat ini sudah umum ya. Dalam surat Al-Baqarah saya lupa ayatnya. Tapi kalimatnya ini sudah menjadi bahasa umum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum. Apa yang kita anggap jelek mungkin baik itu yang terbaik buat Allah. Di mata Allah itu terbaik itu.
Ada yang kita merasa bahwa itu tidak terbaik, tapi menurut Allah tidak baik. Jadi semuanya adalah Allah Maha Tahu adalah yang terbaik bagi hambanya. Coba saya tanya hadirin, Allah itu bersifat Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pemurah dan Penyayang. Masa sih menelantarkan hambanya begitu ya? Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding seorang ibu kepada anaknya. Kan ibu ke anaknya sayang ya Pak Eka. Tapi Allah lebih sayang sebenarnya kepada kita. Cuma sayangnya Allah itu tidak bentuk manis saja, ada pahitnya. Yang ini yang tidak pernah kita pahami dalam hidup ini. Allah itu lebih sayang sebetulnya kepada hambanya. Tapi Allah itu sayangnya itu yang terbaik bagi kita. Jadi hadirin harus memahami itu. Di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 30, Allah itu menyampaikan kepada hambanya, kata Allah tuh, nih para hamba, saya lapangkan rizki seseorang, itu memang saya yang melapangkan. Saya menyempitkan rizkinya kepada seorang hamba saya yang menyempitkan. Coba, itu kan sebetulnya Allah yang lebih tahu. Kadang kita itu tidak dulu siap menerima itu. Ya, saya aja proses hidup itu luar biasa begitu. Allah itu sudah tahu kebutuhan hambanya. Ini kalimatnya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Kalimatnya begitu. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki itu sesuai kehendaknya. Jadi kalau si aku Allah tadi beri kekayaan, prosesnya bisnisnya mantap dan seterusnya, memang itu kehendak Allah dan Allah tahu kebutuhannya. Allah tahu yang terbaik buat dia. Ini harus dipahami itu. Kadang kita itu doanya nggak dikabul sama Allah itu, mungkin kata Allah, kamu belum siap kamu tuh menerima ini, menerima itu dan seterusnya. Kamu harus begini dulu. Cuma kita kadang tidak paham terkait masalah itu, pinginnya itu selalu cepat. Hayang ucek bahasa Sundana Bu Haji tokmol, kekarak ngomong hayang langsung ayah. Gak boleh kayak gitu. Dan kata Allah disebutkan wa yaqdiru innahu kana min ibadihi khabiran basira. Dan begitu juga menyempitkannya, sesungguhnya Allah yang menyempitkan. Hadirin, apa yang Allah berikan hari ini sikapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaiknya apa? Ridho atas takdir yang Allah berikan. Ada waktunya ya Pak Haji Kaidun. Waktu Pak Haji lagi dinas, sekarang udah pensiun, kan beda perjalanan hidup itu. Harus ridho, gak bisa kita berjalan waktu. Gak bisa selamanya kita gagah. Tidak selamanya kita ada batas waktunya di sebuah jabatan. Nanti ada waktunya kita turun. Ada waktunya kita harus menerima. Kayak saya kalau sudah pensiun, ya harus menerima. Gaji pensiunnya segitu. Kalau tidak ada itu, kita akan keluh kesah. Kita akan berontak sama Allah. Ini bahaya yang berontak. Kalau berontak sama Allah itu, dia tidak pernah ibadah. Jadi ada orang yang dikurangi rezekinya itu, nggak peduli lah ibadah teh. Ibadah percuma ibadah kayak. Kan gitu ya, sekali banyak gitu ya, banyak orang yang begitu. Sanggup ibadah teh naon cenah, aing miskin wae lah dieur cenah. Kan gitu. Nah ini yang bahaya diri. Yang harus kita pahami adalah miskin, kaya, sederhana, sedang-sedang ataupun apa, itu semua adalah ibadah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya. Ini hadisnya dari Ibnu Numaim ya. Bahwa Rasulullah mengatakan begini. Inna min ibadi, katanya. Sesungguhnya di antara hambaku itu keimanan barulah menjadi baik di mata Allah, imanuhu illa bil ghani, memberikan kekayaan padanya. Menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan padanya. Jadi kata Allah, jadi di antara manusia itu dari umatnya Rasulullah, keimanan itu baru mantap, baik jika Allah tuh memberikan kekayaan padanya. Ada orang tuh begitu ya. Ini masih bagus ya. Ketika sudah diberikan kekayaan, dia hebat ibadahnya, bagus itu. Daripada dia jadi orang kaya tapi dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini gini, walau iftaraftuhu lakafaro. Tapi kalau katanya
oleh Allah itu dibuat miskin, lalu dia kufur, gitu kan dia. Rasulullah menyampaikan. Kebanyakan manusia, sebagian manusia, di sini disebutkan sebagian dari hamba Allah itu ketika diberikan kekayaan, dia hebat ibadahnya, imannya mantap. Pan gitunya kalimatnya. Saya mau benghar dia. Saya pasti sedekah lah. Kamu saya benghar, ku saya dibagi tas saudara-saudara teh anu teu mampu. Dulur teh ku saya. Panamun keur ngobrol jeung dulur gitu ya. Kalau ngomong sama dulur, mun urang benghar ku saya dibantuan gitu ya. Pokoknya hebat lah ngomongnya. Tapi di saat ketika tidak mampu, ya, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebetulnya kata Rasulullah itu yang membuatnya semuanya apapun yaitu adalah kita harus semuanya mau kaya miskin itu tetap kita harus imannya mantap. Kalau kita bicara sejarah para sahabat ya, para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib ya. Itu luar biasa ya. Ketika menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin dunia, ya lihatnya tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu menjadi presiden aja luar biasa fasilitasnya. Tapi ya dulu kan memang beda kualitas imannya para sahabat Rasulullah. Pernah Umar bin Khattab ketika mau ditemui oleh utusannya dari Romawi ya. Pasukan Romawi itu datangnya utusan itu kan pakai segalanya. Pas ditemui Umar bin Khattab lagi tidur di bawah pohon ya, pakai alas itu tikar. Kaget kan? Antum Umar ya, Umar kan antum khalifah, tapi luar biasa dari kekonaahan yang menjadi seorang presiden ya. Itu hadirin ya. Jadi harus disikapi. Berikutnya ketika kita melihat rezeki kita, ya ini nih. Tadi kita yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik. Segala sesuatu itu Allah yang tahu kebaikan kita, yang terbaik buat kita. Dan kita tahu bahwa semua apa yang Allah berikan kepada kita itu semua menjadi ujian, titipan. Tapi ada juga ketika kita diberikan sebuah musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sebetulnya bisa saja menjadi teguran atas dosa kita. Ya hadirin, tapi jangan semua digeneralisir ya. Kan suka begini. Ada seseorang yang sudah maju ya, jadi seorang pejabat atau apa, terus beres jadi jabatan atau gering. Eta cenah tah. Non balasannya cenah jadi pejabat meureun kamari korupsi cenah. Jadi dosana. Ya tidak semua begitu, tapi kalau kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara ya, bahwa itu memang ada yang disebabkan karena dosa kita hadirin. Ini jangan kita sepelekan dosa itu. Dosa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada diri kita termasuk rizki kita hadirin. Makanya dalam surat Al-Ankabut itu Allah menyatakan apa? In ahsantum fali anfusikum. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita, betul ya? Setiap kita berdialog dengan orang dengan kata-kata yang baik, kata-kata santun kan kembali kepada kita. Orang pun akan sopan kepada kita. Tapi ketika kata-kata kita menyakiti orang lain, kita juga akan kembali kepada diri kita. Makanya konsepnya tetap harus yakin bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita semua. Jadi gini, dalam surat Asy-Syu'ara itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'funa an katsir. Ini kalimatnya begini. Apabila satu musibah yang menimpa kamu, kata Allah itu sebetulnya disebabkan perbuatan kamu. Ini harus sadar anak-anak, ibu bapak yang kami hormati. Ketika setiap ada musibah yang menimpa diri kita, itu karena disebabkan oleh kita. Makanya ketika kita tidak menjaga keseimbangan alam saja, itu Allah bikin tuh musibah, betul? Alam itu sudah indah, sudah seimbang, lalu diruksak. Makanya Allah itu menyampaikan dalam Al-Quran, Doharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di laut, di darat, karena perbuatan manusia. Adanya banjir, ditebang pohon di atas penyerapan airnya, pemanasan global, adanya berbagai hal yang membuat menjadi atmosfer bolong-bolong. Semua perbuatan manusia hadirin. Nah, adapun di dalam surat Asy-Syu'ara ini
Allah menyampaikan setiap yang musibah yang menimpa kamu itu harus sadar itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari dosa. Makasih Bu Haji. Baik, wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'funa an katsir. Jadi hati-hati hadirin. Ini Ibnu Katsir dalam rahimahullah dalam tafsirnya, kekayaan yang diberikan pada sebagian orang bisa jadi sebagian bentuk istidrat. Simpan aja Pak, nanti kita bersama-sama. Istidrat tahu Bu? Di dalam Islam itu ada namanya istidrat. Istidrat itu begini. Ada orang itu diberi kekayaan, diberi kemudahan, diberi kemuliaan, tapi dia tidak pernah ibadah. Ada yang begitu? Banyak itu. Nah, itu teh istidrat. Istidrat itu nyungkun di dalam bahasa orang mah. Cek Allah teh sok teh maneh teh. Nah, ini bahayanya apa? Bahayanya apa? Dalam surat As-Saffat itu begini kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ada orang tuh sudah lupa diri. Lalu Allah lupakan. Ya, bayangin coba. Jadi cek Allah teh, si eta mah geus lupa diri, geus poho, makanya tara gering ya. Bisnisnya maju. Kan Allah teh geus teu peduli kan. Mana emang geus teu peduli ku saya mesti diperhatikan. Kalau masih sakit masih beruntung hadirin. Sakit itu adalah teguran bagi kita untuk kita kembali melihat diri kita. Setidaknya ketika sakit itu kita mengucapkan apa? Istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyeri kaki abdi teh ya Allah. Minimal begitu. Aya nu sehat, aya anu naon? Anu rizkina lancar, tara ibadah, ngerasa dirina we. Cek Allah teh geus diupakeun. Makanya sok aya orang anu didoakeun si maotnya. Ada orang yang suka didoain maut ku masyarakat ya. Ayo panjang umur aja. Panjang we umur terus. Cua gitu orang teh kasih eta teh. Karena memang geus dipohokeun ku Allah teh. Malaikat ijolina mungkin geus ngontrol. Malaikat ijolina geus teu ngontrol. Teu kudu dicabutkeun antep heula cenah. Biarin aja. Makanya suka panjang umur, Pak, Bu. Nah, ini yang ayo hati-hati lah hadirin. Nah, kita coba dalam hadis riwayat Ahmad. Kita mah hanya mendengarkan, hadirin, saya hanya menyampaikan saja. Kata Allah tadi disampaikan. Sekarang coba kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis riwayat Ahmad dari Rasulullah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallahi ta'ala yu'til 'abda." Bila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba, kata nih, minat dunia. Jadi lamun ningali jalma ya dibere dunia ku Allah teh, tingali. Ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'asi, fa inna ma dzalika minhu istidrad, tadi sampaikan. Lalu padahal dia itu terus dalam keadaan maksiat. Jadi ku Allah teh diberi harta, ini Rasulullah menyampaikan. Lalu dia itu masih kene maksiat aja dengan diberi harta teh. Diberi kekayaan itu, maka ketahuilah kata Rasulullah, dia sudah diberikan istidrat. Dzalika minhu istidrat. Apa istidrat? Para ulama mengatakan dia diberikan jebakan berupa nikmat kepada hambanya yang disegerakan. Wah, diberi disungkun ku Allah, tah kopsia, tah harta, tapi maneh teu taat gitu kan. Ada orang tuh begitu. Hati-hati hadirin yang diberikan harta, amanah itu. Ayo kita harta jadikan menjadi alat kita untuk menjadi orang mulia di mata Allah SWT. Makanya dalam hadis qudsi itu bahwa hasil daripada sholat 5 waktu itu salah satunya adalah hadirnya warahimal miskin. Innama taqabbulus shalah, kata hadis ya. Sesungguhnya sholat kita diterima. Ada indikatornya banyak tuh. Ada salah satunya warahimal miskin, sifatnya punya kasih sayang. Jadi ruku sujud itu harus bager. Lamun ruku sujud masih pelit, koret, mereka hese, eta sholatnya terdampak karena dirinya. Makanya sholat itu harus berdampak menjadi dermawan. Sholat itu harus berdampak menjadi orang yang betul empati kepada sesama. Makanya itulah amanah yang Allah berikan dalam bentuk harta kita. Hadirin, nanti kita menunggu ya, karena saya juga pesan konsumsi, tunggu ya. Yang kedua, yang berikutnya, kadang kita harus menyikapi bahwa ketika kita meminta sesuatu yang tidak kita inginkan,
Bisa jadi Allah itu ingin membuka pintu rizki yang lainnya. Kadang begitu ya. Pingin A tapi kok Allah dikasih B. Kan gitu ya. Kayak saya baheula pinginnya Mas Ete ditempatkan di Bogor, tapi saya lempar dulu ke Karawang 6 tahun jadi kepala sekolah di sana coba. Ternyata di sana saya belajar sabar. Ya. Selama 6 tahun saya sabar ya. Ya, belajar sabar itu luar biasa. Nah, makanya bisa jadi Allah akan bukakan pintu itu untuk melihat pintu yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita itu harus menyikapi bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Kadang kita doa gini, hadirin. Ya Allah, saya pingin motor NMAX ya Allah. Contoh begitu ya. Kan boleh doa itu begitu sama Allah. Saya pingin motor NMAX, masa Supra wae. Pingin NMAX, ya Allah, orang lain lihat gede motor dan seterusnya. Ku Allah tadi bere tah. Cek Allah teh moal kamu mau dibere NMAX. Kamu mah saya hindarkan musibah kamu. Bahwa ketika saya hindarkan musibah kamu itu, kalau itu musibah terjadi, harga ke dokternya harga NMAX. Bisa begitu. Betul gak? Itu diberi NMAX mah, tapi orang terhindar dari kecelakaan. Diselamatkan dalam penyakit. Coba diberi NMAX tapi ketabrak. Kan sarua wae teu benang NMAX itu, bahkan kita jadi repot. Makanya perlu. Ya ini mah susah tuh Pak. Ibu, kita tidak bisa tahu takdir Allah ya. Dan nggak tahu atau Allah mau ngomong mau ngasih apa ke kita. Yang wajib dari kita itu adalah berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Oh, tadi bari NMAX teh meureun. Saya teh ieu NMAX-na gantina barudak sehat. Oh, tadi bari NMAX teh ternyata saya tuh ternyata oh iya gini jabatan iya apa dan seterusnya. Harus menyikapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaiknya apa? Adalah bahwa takdir yang terjadi hari ini adalah yang terbaik. Itu ya hadirin yang berbahagia. Dan yang terakhir, dalam memahami rezeki itu kita harus betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam surat yang sudah terkenal, surat apa teh lupa lagi saya suratnya. Astagfirullahaladzim lupa suratnya, ayat kedua dan ketiga itu. Di situ disebutkan wa may yatawakkal 'alallah, dan setiap apapun harus kita bertawakal kepada Allah, berserah diri. Setiap apa yang kita sudah usahakan tetap tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat di dalam ayat itu? Kok lupa ayatnya ya? Maaf ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, apa ayat itu? Surat apa ya? Maaf ya. Oh ya, surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah menyampaikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalimatnya kan begitu. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, tawakal itu menyerahkan urusannya setelah kita ikhtiar dan doa kepada Allah. Biar Allah yang ngatur. Itu tawakal itu ya, biar Allah yang mengatur hasilnya. Apa kata Allah? Fahuwa hasbuh. Kalau orang sudah tawakal, maka Allah akan cukupkan. Makanya hadirin, ayo pada kesempatan ini jangan sampai kita bahwa ketika mau rizki kita itu mau meningkat, karena rizki itu adalah takdir yang bisa diikhtiarkan, maka kita harus memiliki proses, kita harus bertawakal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan bahwa ciri orang yang imannya sempurna itu adalah orang yang bertawakal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang imannya top itu pasti bertawakal kepada Allah ya. Dan yang terakhir hadirin nih, ini sebenarnya masih banyak ya konsepnya, tapi yang terakhir yang kita ini kan, kalau kita pingin berkah, rezeki itu tidak seret, tadi harus dipersepsikan kepada kita. Yang terakhir adalah kita itu kurang istiqomah dalam ibadah atau dalam segala kebaikan. Ini yang bahaya. Istiqomah ini yang bisa membukakan pintu, di mana pintu itu adalah kita tidak akan pernah seret dalam masalah rezeki kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, Allah menyampaikan dalam surat Al-Jin, Walawis taqamu ala tariqah lastaqainahum ma'an ghadaqah. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus, dia istiqomah, maka Allah akan memberikan minum dan air yang segar, yang rizki yang banyak. Jadi ternyata kalau kita istiqomah dalam kebaikan, Allah akan kasih namanya rizki yang banyak.
Tetapi ketika kita tidak istiqomah dalam ibadah, selalu berputus asa, makanya kadang rezeki kita itu ditahan-tahan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi menahannya Allah terhadap rezeki kita itu bukan Allah pelit ya, tapi itu adalah Allah tahu terhadap yang terbaik buat kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir kalimat ayatnya dalam surat Al-A'raf 96, ini yang harus menjadi target kita. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Allah menyampaikan begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqa lafatahna alaihim barakah. Dan seandainya penduduk negeri dan seandainya keluarga kita iman dan takwa kepada Allah, lafatahna, Allah bukakan keberkahan. Lafatahna alaihim, Allah bukakan kepada mereka apa? Barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kalau pingin tahu hidup ini berkah tidaknya, pingin tahu bisnis kita berkah tidaknya, lihatlah keluarga kita. Kalau keluarga tambah naik ibadahnya, berarti bisnisnya hebat. Kalau bisnisnya maju, ibadahnya menurun, berarti bisnisnya tidak berkah. Makanya ciri orang berkah itu lihatnya diri kita dan keluarga. Kalau diri kita dan keluarga menaik keimanan dan takwanya, maka itu harta yang kita terima menjadi berkah di mata kita semua. Hadirin berbahagia, ayo pada kesempatan hari ini, marilah kita berhati-hati di dalam masalah harta kita yang kita terima. Hati-hati dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Yang harus kita pahami itu adalah ujian yang harus kita lulusnya ujian itu harus ridho atas takdir yang Allah berikan. Sing ridho, kudu ridho atuh lamun enak gering teh. Ridho we da kumaha atunya lamun teu ridho anger gering. Pernah kita kalau keluh kesah jadi sembuh kan tidak ya Pak Roy? Tetap kita itu harus ridho atas takdir yang Allah berikan. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ini adalah bagian kita untuk selalu menghadirkan bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan nasihat kepada kita, memberikan arahan dan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa mengikuti, semoga kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian disampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada hal yang memang perlu ditanyakan nanti secara langsunglah bertanya kepada saya. Tapi kita cukupkan pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.